Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. terima kasih atas nikmat-Mu. Kami bisa belajar hari ini. Kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami, Berkahi guru kami, Pak Asep. Pak Asep. Tinggikanlah ilmu dan derajatnya. Tinggikanlah ilmu dan derajatnya. Muliakanlah beliau dunia dan akhirat. Muliakanlah beliau dunia dan akhirat. Jagalah keluarganya. Jagalah keluarganya. Serta pahamkanlah ilmu yang diberikannya hari ini. Serta pahamkanlah ilmu yang diberikannya hari ini. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Agung sudah memimpin berdoa dengan sangat percaya diri ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran instalasi penerangan listrik ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada? Berapa orang? Satu orang. Atas nama siapa? Muhammad Dendi Fadila. Ya, terima kasih. Bapak ingin mengecek dulu pemahaman kalian di materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar mengenai kuil. Ada yang masih ingat apa itu kuil? Ya, silakan. Kuil adalah singkatan dari peraturan administrasi. Ya, tepat sekali, bagus. Kasih aplaus. Nah, kuil itu peraturan umum instalasi listrik. Di dalamnya menjelaskan berbagai peraturan ketika kita merancang instalasi listrik. Nah, ada salah satu peraturan. Apa warna kabel netral pada kuil 2011? Ya, silakan. Biru, Pak. Apa? Biru. Biru. Betul? Betul. Ya, tepat sekali. Betul ya. Jadi pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya sudah bagus sekali. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu tentang tata letak komponen instalasi listrik. Ya, oke. Sebelum lanjut, di sini Bapak akan bercerita dulu. Bentar. Nah, orientasi terhadap masalah. Jadi kita pembelajaran kali ini akan melaksanakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis atau berdasarkan terhadap masalah. Nah, Bapak punya masalah nih yang akan Bapak ceritakan. Coba di sini kira-kira apa nih masalahnya? Kalau melihat dari gambar, punya lowbat, kemudian ada stop kontak. Ya, jadi Bapak punya seorang adik ya, namanya Yuda. Dia gemar sekali bermain game. Nah, kalian suka main game? Nah, game apa yang kalian mainkan? Ada PUBG, ada Mobile Legend, ya, FF. Akan tetapi pada suatu hari dia itu menginap di rumah neneknya. Nah, ketika menginap di rumah neneknya, dia tidak bisa main game. Karena apa? Karena baterainya lowbat. Nah, kemudian ketika dia mau ngecas, mau ngisi ulang baterainya, dia tuh kesulitan menemukan stop kontak. Kalau di rumah dia, di rumahnya sendiri, itu ketika lowbat, stop kontak tuh ada di kamarnya ada, kemudian di ruang tengah, di ruang tamu ada. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut apa yang bisa kita diskusikan, ya? Nah, tugas Bapak sebelum Bapak memberikan materi, kalian diskusikan dengan teman satu bangkunya, cari rumusan masalah atau pertanyaan mengenai
mengenai permasalahan yang barusan Bapak sampaikan. Ya, jadi kalian berdiskusi, kemudian buat satu pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang barusan Bapak jelaskan. Mengerti? Ya, silakan didiskusikan dulu. Oke, ada yang sudah menemukan pertanyaannya? Coba kelompoknya Agung. Apa pertanyaannya? Bagaimana menentukan letak komponen instalasi listrik yang benar? Bagaimana cara menentukan letak komponen instalasi listrik yang benar? Ya. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Yang sudah? Ya, silakan Yusuf. Bagaimana cara kita menentukan komponen instalasi listrik untuk tiap ruang? Oh iya, bagus sekali. Jadi bagaimana cara kita menentukan komponen instalasi listrik untuk tiap-tiap ruangan? Jadi untuk ruang tamu di mana komponennya apa saja, kemudian kamar apa saja, dan yang lainnya ya. Bagus sekali Yusuf. Selanjutnya, ya silakan Wanda. Apa yang tidak boleh kita lakukan jika merencanakan tata letak komponen instalasi listrik? Oh, bagus sekali ya. Jadi apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita merencanakan tata letak komponen instalasi listrik? Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi kita sudah punya beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan kita diskusikan dan kita cari jawabannya. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian gali informasi dari modul dan lembar kerja siswa yang sudah Bapak bagikan minggu lalu. Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan tadi digali informasinya di situ di modul ataupun di LKPD atau sumber lainnya, misalnya di internet. Ya, silakan kalian berdiskusi, cari jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan. Ya. Oke, ngerti? Oke, silakan didiskusikan. Selain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tadi temukan, silakan ikuti instruksi yang ada di LKPD. Nah, jika ada tugas atau instruksi ya, silakan dikerjakan. Ya, sambil dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi silakan gali informasi sebanyak mungkin melalui LKPD, modul ataupun sumber lain, misalnya internet ya. Ya, silakan dilaksanakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan saja. Ya kan di sini ada, nah ini jadi tidak boleh misalnya memasak stok kotak bawah 150 kurang atau 150 kurang dari 150 cm. Kamu nggak jelas sih. Oke, sudah selesai diskusinya? Nah, Sudah. Ya. Nah, dari informasi yang
kalian gali secara bersama-sama, silahkan Bapak minta untuk dikomunikasikan. Artinya kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kalian, ya. Silahkan, yang mau duluan siapa? Ya, silahkan kelompoknya Yusuf. Oke, yang lain silahkan diperhatikan. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang atau ingin menambahkan pendapat, silahkan ya. Sebelah sini aja. Nah, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang tadi saya buat, yaitu bagaimana cara kita menentukan komponen instalasi listrik yang ada di tiap ruangan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui denah dari tiap ruangan yang akan diberikan komponen. Setelah itu, kita harus menentukan tata letak yang sesuai dengan kuil peraturan umum instalasi listrik dan menggambar rangkaian instalasi sesuai dengan situasi. Lalu kita harus menyesuaikan daya yang digunakan di rumah tersebut. Dan selanjutnya menyiapkan komponen yang diperlukan dan dipasang sesuai gambar rangkaian situasi. Ini merupakan contoh gambar rangkaian situasi untuk tiap ruangan yang ada. Oke, yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Atau cukup jelas yang disampaikan oleh kelompoknya Yusuf? Cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Ya, terima kasih kelompoknya Yusuf. Beri aplaus. Ya, silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya sudah tampil semua. Terima kasih ya. Meskipun ada beberapa kekurangan, tidak masalah. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dan berdiskusi, kemudian berpikir kritis dan menyampaikan pendapat kalian. Itu yang paling penting ya. Jadi tetap termotivasi supaya bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi ada yang menyebutkan bahwa ketika kita ingin merencanakan instalasi penerangan listrik, yang pertama kita harus membuat dulu yang namanya denah instalasi. Kemudian membuat diagram garis tunggal. Kemudian ada diagram perawatan dan terakhir adalah penerimaan ya. Nah, kemudian ada juga gambar tata letak. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Yusuf ya. Nah, di sini ada gambar tata letak. Jadi kita gambar dulu denah rumahnya. Ya, ruangannya ada berapa, luas rumahnya berapa. Kemudian di sini ada ruang tidur, kemudian ini ada kamar mandi, dapur dan yang lain. Nah, jadi berdasarkan masalah yang tadi Bapak awal jelaskan, sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan ya. Yang pertama, ketika melakukan perencanaan tata letak komponen instalasi listrik, kita harus melalui tahapan-tahapan seperti membuat gambar situasi, kemudian denah tata letak, kemudian perawatan, kemudian yang dalam garis tunggal, kemudian perawatan dan terakhir mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai menghitung biaya dan komponen instalasi listrik penerangan. Nah, kalau kali ini kan kita hanya menggambar, kemudian merencanakan. Di pertemuan berikutnya kita akan menghitung berapa kebutuhan bahannya, ya, saklarnya berapa, fitting lampunya berapa, kemudian top kontaknya berapa, dan berapa total biaya pemasangan. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Modulnya akan Bapak bagikan, jadi bisa dipelajari dulu di rumah sebelum minggu depan kita belajar. Oke? Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan
sebelum pulang, Agung pimpin dulu berdoa. Alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.